Oke, selamat pagi teman-teman GB. Balik lagi di channel YouTube kita di GB Scoot Custom, teman-teman. Nah, teman-teman, isu yang berkembang belakangan ini mungkin udah nggak menjadi isu lagi ya. Udah jadi kebijakan pemerintah bahwa semua kendaraan bermotor, mobil itu harus memenuhi syarat uji emisi atau lolos uji emisi ya, Gus ya. Kenapa? Karena kondisi udara di Indonesia ini kan udah cukup mengkhawatirkan dan udah sangat buruk. Jadi banyak mungkin keluarga kita yang sakit juga, infeksi saluran pernafasan. Nah, teman-teman, kita akan bahas mengenai motor 2 tak, khususnya Vespa 2 tak. Nah, untuk lolos uji emisi itu ada 2 komponen. Pertama, harus memenuhi standar kadar HC dan CO ya. Nah, untuk Vespa 2 tak sendiri tidak bahkan dimungkinkan ini penggunaannya di jalan raya bisa dilarang juga ya, karena punya gas buang yang cukup tinggi dan katanya untuk pengurusan STNK juga tidak akan diberikan ya. Jadi sayang banget teman-teman. Nah, makanya dengan konversi Vespa listrik ini jadi satu solusi juga buat teman-teman semua yang mau lebih ramah lingkungan ya. Kedua, kalian juga bisa lebih hemat dalam kos untuk bensin ya, bukan bensin lah karena menggunakan listrik ya. Kalian menghabiskan 60 km cuman 2 kWh ya. 2 kWh which is itu berapa? 2.500 sampai 2.500. Jadi lebih hemat dan dari sisi maintenance-nya juga lebih gampang dan lebih mudah karena hanya mengganti kampas rem. Nah, kali ini kita akan sedikit review untuk Vespa Sprint ya, Sprint elektrik. Ya. Bekasnya Mr. X ya. Jadi ya, customer kita ini kebetulan nggak punya unit ya Gus ya. Jadi kita coba cariin unitnya dan kebetulan kita dapat dan konversi di kita. Nah, sekarang coba kasih informasi kurang lebih Vespa yang dikonversi ini menggunakan paket apa sama part-part apa yang udah terpasang. Oke, jadi sebetulnya ini adalah bisa dibilang satu produk GB Scoot ya. Itu adalah kita bisa siapkan Vespa itu all in ya. Mulai dari awal bagi yang belum punya Vespa atau tidak mengerti Vespa, tapi pengen tiba-tiba Vespanya elektrik, nah itu mudah banget, gampang banget, langsung kontak ke kita. Kita nanti akan bantu carikan semuanya Vespa, kondisinya apanya segala macem. Terus dah gitu nanti kita periksain juga semuanya all in. Terus misalkan mau restorasi, kita bantu juga restorasi. Nah, di repaint body juga kita bisa bantu ya. Repaint body semuanya. Nah, terus setelah itu baru kita konversi ke elektrik. Pengennya langsung siap jalan. Nah, itu adalah salah satu produk all in kita ya. Jadi udah terima siap unitnya dalam kondisi yang siap pakai. Nggak usah ribet. Jadi sebenarnya bisa dibilang one stop shopping buat Vespa dan Vido. Vido juga kita kan one stop shopping. Betul. Dari hulu ke hilirnya kita kasih fasilitasnya. Ya. Baru kebetulan Vespa Sprint. Nah, ini ya. Ini kebetulan ex artis ya. Nah, nggak apa-apa sih kita sebut aja. Ini ex Om Ricky Harun ya. Kebetulan memang Vespanya sudah dijual, lalu kita beli untuk customer yang pengen punya Vespa Sprint ini. Nah, kebetulan customer kita pengen Sprint warna putih juga. Jadi ini sudah sesuai secara spesifikasi. Ini juga sudah kita cek unitnya dari awal sudah bagus dan layak untuk dikonversi jadi elektrik. Karena unit yang tidak bagus itu seperti apa? Unit yang banyak masalah di kaki-kaki, terus bodi yang miring, terlalu miring, atau bekas apa ya, kecelakaan atau jatuh. Nah, itu biasanya sudah tidak normal ya. Jadi harus perlu restorasi bodi dulu tuh. Nah, ini kebetulan unitnya sudah siap, sudah kita lalu langsung
kita konversi jadi elektrik ya. Ini adalah paket Speedster. Paket Speedster itu adalah paket kit Vespa dengan dinamo 3000 watt yang bisa mencapai kecepatan 80 km per jam dan jarak tempuh kurang lebih 60 sampai 70 kilo ya. Ya, jadi kalau misalnya tanya kalau dicas berapa lama bang? Nah, kalau dari 0% ini bisa dicas kira-kira sekitar 6 sampai 8 jam ya. 6 sampai 8 jam. Sampai Kita 8 pakai jam. charger 5 ampere ya. 5 ampere ya. itu bisa dibilang fast charging. Terus juga apa? Untuk daya listrik Daya listriknya kurang lebih 400-an ya. 400 ya. 400-an ya. Oke, udah cukup kecil. Jadi kalau dikonversi ke rupiah tadi berapa ya KWH-nya? KWH-nya 2 lah. 2 Ya, jadi kurang sekitar lebih 2000 sampai 2500 untuk 60 km. ya. Oh, itu jadi jarak itu tergantung juga sama medan, beban rider, sama Cara berkendara kita. cara berkendara juga ya. Jadi kalau macet kitanya gas-gas terus juga ya sama aja gitu. Oke. Untuk konversi di Vespa ini bisa dibilang cukup irit juga ya. Karena sebetulnya Vespa itu setelah dikonversi bukannya tambah berat, tapi ternyata Vespa itu ringan gitu. Jadi mungkin yang penasaran kemarin Vespa itu kan berat bodinya, enggak juga. Jadi setelah mesinnya diambil ternyata Vespa itu ringan dan ini lebih lincah ya pakainya gitu. Oke. Jadi versi 3000 watt ini pakai tambahan aksesoris apa ya, mungkin ini hanya tambahan aksesoris voltmeter ya, karena untuk memudahkan melihat atau indikator baterai pada saat kita berkendara. Ban juga udah ring 10 Michelin. Nah, 12 betul. Jadi syarat wajib untuk mengkonversi Vespa itu adalah harus sudah ring 10. Kenapa nggak ada yang nggak bisa ring 8? Karena dinamonya itu di factory memang khusus untuk ring 10. iya, memang ada dibuatnya untuk ring 10. Jadi tidak ada ring 8. Jadi memang kadang kalau kita masih maksa pakai ring 8 tuh kadang kalau untuk jalanan di Indonesia juga Kurang nyaman ya? kurang nyaman ya. Banyak nyangkut, polisi tidur mungkin di saat ada beban 2 orang bisa makin pendek lagi kan intinya Vespanya gitu. Jadi minimal di ring 10 itu udah paling aman. Ban itu dinamonya sudah support tubeless ya, sudah support tubeless. Terus Baterai. Kita baterai. Kapasitasnya 24 Ah ya buat paket Speedster. Nah, sebenarnya buat teman-teman yang memang mau memiliki kapasitas yang lebih besar, kalian bisa mengupgrade ke baterai tank ya. Baterai tank itu kapasitasnya 33 Ah. Jadi kurang lebih sekitar berapa? 80 90 Ya. km itu bisa jarak tempuhnya bisa mencapai itu. Itu. Oke. Kemudian untuk baterai itu kita letakkan di ruang tangkinya ya, dan itu tidak ada modifikasi sama sekali. Jadi tinggal angkat tangki, baterainya taruh di situ. Terus untuk mengkonversi Vespa ini juga kita nggak ada merusak bodi ya. Paling hanya pasang bracket di bagian sisi Sebelah kanan. di dalam ya, di dalam. Jadi mungkin dekat tempat tempat karbu. Nah di situ cuman lubang 2 bracket aja. Dan nanti kalau ini dikembalikan ke mesin aslinya itu mudah banget. Tinggal swap aja 1 jam 2 jam juga udah selesai. Nah, itu terus lampu-lampu gimana? Nah otomatis karena kendaraan listrik itu sudah mempunyai arus DC, jadi semua lampu itu sudah DC ya. Kita Wajib. pakainya udah wajib DC. Jadi Vespa ini sudah bukan AC lagi.
Mobil lampunya juga semua diganti DC kan, itu sudah termasuk di dalam kit. Jadi di dalam kit itu apa aja isinya? Isinya adalah swing arm, kemudian dinamo, kemudian kabel bodi ya, kabel bodi karena kita harus ganti kabel bodi yang khusus DC ya. Kemudian lampu-lampu kita juga udah siapkan. Kemudian baterai, charger, apalagi ya yang lain udah sih itu aja. Kalian hanya tinggal bawa Vespa sama ban saja ya, ban. Nah, setelah itu Vespa semuanya udah siap konversi dan perintilannya juga udah ada gitu. Kecuali perintilan aksesoris ya. Dan Vespa kalau sudah dikonversi itu kunci kontaknya itu pakai remote ya, pakai remote. Jadi tinggal dipencet aja udah. Lebih praktis lah ya. Praktis lebih. Terus apa ya? Selain itu tinggal aksesoris saja ya. Karena biasanya kalau Vespa sudah dikonversi itu bodi lebih bersih, lebih clean. Pastinya biasanya konsumen kita tinggal nambah-nambah aksesoris ya biar makin kinclong, sama poles body, cat supaya lebih keluar, lebih wet look gitu. Nah, untuk poles body juga kita menyediakan jasa untuk poles dan detailing ya teman-teman. Jadi untuk selesai konversi kita bisa detailing juga. Itu biayanya kurang lebih 1 sampai 1,5 juta. Nah, terus untuk biaya sendiri untuk paket Spister ini kurang lebih sekitar 25,8 juta plus jasa instalasi 1,5 juta teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu. Tinggal nanti biaya aksesorisnya ya tergantung selera kalian mau dipasangkan apa. Nah, terus udah gitu, ini kalau Vespa tuh dapat subsidi nggak sih? Ini kan banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Kita dapat subsidi nggak Om dari pemerintah? Jawabannya gimana Gus? Untuk saat ini masih diusahakan, tapi kemungkinan sih Vespa itu tidak dapat subsidi karena memang Vespa tidak termasuk kendaraan tipe terbaru ya. Karena yang kami dengar dari kebijakan pemerintahan itu minimal ada batasan tahun ya, keluaran kendaraan tuh tahun berapa. Jadi karena Vespa sudah memang benar-benar sudah tua, jadi kemungkinan ini tidak dapat subsidi. Selain itu karena masuk ke ranah hobi mungkin ya. Betul. Ya. Betul. Oke. Nah teman-teman, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk Vespa elektrik, kalian bisa langsung menghubungi Instagram kita, WhatsApp kita, atau DM ya. Yang punya unit, yang belum punya unit, yang mau cari aksesoris, yang mau restorasi, kalian bisa langsung menghubungi kita. All in, semua jasa kita sediakan untuk kalian semua. Kalian tinggal duduk diam, terus terima barangnya. Oke, sekian teman-teman. Mudah-mudahan memberikan referensi untuk kalian semua dalam mengkonversi Vespa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.